Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membuat video mengenai pengenalan alat dalam laboratorium. Perkenalkan, saya Ilham Sindosono dengan NIM 230406030 dan rekan saya Najwa Sufaa dengan NIM 230406008. Saya Habib Basyar Ramadan dengan NIM 230406020. Selamat menyaksikan. Satu, labu tagar berfungsi membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti, mengejarkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. 2. Erlenmeyer, salah satu alat kelas laboratorium yang salah satunya berfungsi untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. 3. Pipet tetes, memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. 4. Gelas ukur, berfungsi sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian yang rendah. Batang pengaduk memiliki fungsi untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Selain untuk mencampur larutan, fungsi batang pengaduk juga untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Selanjutnya adalah glass beaker. Glass beaker memiliki fungsi sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. Kemudian ada corong tabung. Corong tabung berfungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi memasukkan sampel bahan kecil. Mortar dan alu berfungsi untuk menghaluskan zat kimia atau bahan sampel berbentuk padatan, di mana mortar merupakan wadah untuk penumbuk, sedangkan alu merupakan alat yang digunakan untuk menumbuk. Selain sebagai penghalus zat kimia, mortar dan alu juga berfungsi sebagai pencampur zat kimia. Baiklah, dimulai yang pertama yaitu plat tetes. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah gerusan tablet vitamin C yang telah diberi air, dan juga saya telah menyiapkan sebuah larutan dari sebuah sabun. Fungsi dari plat tetes ini adalah sebagai tempat mereaksikan zat dengan jumlah sedikit dan dapat digunakan berulang kali karena memiliki wadah yang kecil, dan juga dapat digunakan sebagai wadah untuk pengujian asam dan basa suatu larutan. Selanjutnya adalah botol semprot. Fungsinya adalah sebagai penyimpan aqueous dan digunakan untuk membilas setelah penggunaan. Selanjutnya ada botol regen, berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia berbentuk cairan ataupun larutan yang peka terhadap cahaya, sehingga saya berhati-hati dan meletakkannya kembali pada tempat. Terakhir yaitu Petri dish. Fungsi dari Petri dish dapat digunakan untuk pengembbiakan mikroorganisme, wadah untuk menimbang bahan, dan juga dapat digunakan untuk tempat sterilisasi sampel dari kontaminan. Kedua belas alat yang baru
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riding high when I was king, I played at the heart and